Jumat 3 Februari 2017. Kita akan menyoal seputar persiapan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Buleleng menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-13 di Kabupaten Gianyar. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber, beliau masing-masing Ketua PASI Buleleng, Bapak Nyoman Gelgel Subakat, SPD. Selamat pagi, Pak Gelgel. Selamat pagi, Pak. Beliau didampingi oleh Ketua Harian yang juga pelatih PASI Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Sudiade, SPD. Selamat pagi, Pak Putu. Selamat pagi. Iya. Mitra 104,6 FM, sekitar 1 jam ke depan, saya, Wirat Maje, akan memandu acara ini dan kita akan menyoal seputar persiapan PASI Buleleng menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Bali. Pada sesi kedua, seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan pada Anda untuk menyampaikan saran, masukan, pendapat terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. Mitra 104,6 FM, pada Pekan Olahraga ke-12 yang digelar di Kabupaten Buleleng, PASI Buleleng berhasil meraih 3 emas, 5 perak, dan 2 perunggu. Tentu upaya-upaya dan usaha terus dilakukan sehingga target Buleleng mempertahankan peringkat ketiga bisa dipertahankan. Dan salah satunya adalah dari cabang atletik. Kita dengarkan bagaimana persiapan PASI Kabupaten Buleleng menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-13 di Gianyar. Silakan Pak Gelgel Subakat. Terima kasih Pak Wirat. Selamat pagi pendengar Guntur yang masih mendengarkan pada pagi hari ini. Sampai Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, secara umum kami siap. PASI Buleleng Persatuan Atletik Seluruh Indonesia siap untuk mengikuti Poprov. Secara umum kami sudah membuat program untuk di PASI Buleleng. Adapun untuk seleksi atlet itu sudah kami laksanakan melalui Kejurkap yang sudah kita laksanakan tanggal 3 sampai 5 November tahun 2016. Itu kita sudah memperoleh atlet definitif yang kurang lebih 37 orang. Kemudian dari hasil seleksi itu kita menentukan sebagai atlet bayangan. Nah, dalam atlet bayangan ini selama pelatihan nanti Januari sampai April ini kita akan mengadakan pelatihan dan seleksi sehingga pada awal Mei kita sudah memperoleh atlet yang definitif untuk kita terjunkan dalam Poprov Gianyar 2017. Nah, itulah agenda kegiatan kami secara umum di Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kemudian kami sudah merancang untuk atlet maupun pembina dan pelatih sehingga pada tahun 2017 ini dari hasil perolehan medali yang kami peroleh minimal bisa meningkatkan lagi ya, baik dari segi emas, perak maupun dari perunggu. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan dari program atletik Buleleng PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng. Untuk nomor-nomor andalan Pak, kemarin 3 emas, 5 perak dan 2 perunggu itu diraih dari nomor-nomor apa? Ya, oke, silakan Pak Putu untuk menyampaikan ini. Silakan Pak Sudiade. Terima kasih atas waktunya dari Pak Edut. Selamat pagi untuk para pemirsa semuanya. Untuk nomor-nomor andalan, untuk yang kami di sini kami sebagai salah satu pelatih di kabupaten, kemarin yang saya targetkan adalah 1.500 putri, 800 meter putri, dan 4x4 putra. Nah, itu salah satu andalan, dan untuk ke depan masih ada lagi untuk nomor lempar lembing dan lompat tinggi. Nah, sementara kemarin ini saya dalam seleksi Kejurkap muncul atlet baru nomor lompat tinggi dari SMK 1, mempunyai prestasi yang menjanjikan. Dan untuk nomor-nomor yang lain itu masih dalam tahap pembinaan, tetapi saya masih terus menggodok dengan jadwal setiap minggu 4 kali untuk jadwal sementara. Saya berikan waktu Selasa, Kamis, Jumat untuk sore dan pagi hari itu hari Minggu. Dan dari hasil seleksi kemarin dari Kejurkap
dan hasil seleksi kejuaraan atletik antar pelajar, nah, saya masih memberikan peluang untuk atlet-atlet yang belum sempat ikut Seleksi. seleksi untuk bisa mengikuti latihan, dan kami dari atletik masih tetap menerima. Nah, untuk sementara itu saja Pak. Masih membuka peluang berarti Pak ya. Masih membuka peluang. Ya. Kemudian dominasi wajah lama atlet-atlet yang ada kemarin itu masih dominan atau mungkin ada wajah-wajah baru? Untuk atlet-atlet lama yang mendominasi di sini ada pelari 1500 dan 800 kemarin sempat ikut di PON di Bandung, Cita ya. atas nama Ketut Cita. Beliau meraih medali perunggu di 4x4. Nah, terus ada masih lagi dari atlet-atlet wajah lama dari seperti Pak Wayan, Arsano, Pesi, Kadek Krisna dari pelempar lembing. Itu sepertinya masih menjanjikan, masih ada peluang untuk menyumbangkan medali untuk Kabupaten Buleleng. Berarti sudah dipastikan Pak ya nomor-nomor yang akan diikuti, karena kemarin pencaksilat juga seperti itu, artinya nomor-nomor yang memang sudah pasti menjanjikan peluang medali emas itu diprioritaskan. Nah, apakah hal yang sama juga dilakukan di PASI Buleleng? Ya, memang kami sudah memiliki beberapa nomor peluang yang memang menjanjikan untuk memperoleh medali emas. Ada beberapa nomor yang memang yang seperti disampaikan oleh Pak Putu tadi, 800, 1005, baik putra maupun putri, karena sekarang untuk yang putra mungkin saingan terberat dari Pak Wayan Arsano di 800, 1005 itu sedang mengikuti pendidikan. Ini adalah peluang, ini berarti untuk di nomor jarak menengah kita mempunyai peluang juga. Kemudian di jarak jauh ini masih ada juga atlet lama, tetapi kemarin turun di menengah, tetapi sekarang ke jarak jauh itu sudah malang melintang di tingkat provinsi, mudah-mudahan juga menjanjikan. Ini atas nama Putu Andika, ini kemarin kalau tidak salah hampir sudah 10 kali mengikuti kejuaraan event-event di Provinsi Bali maupun nasional dalam rangka kegiatan lomba lari 10K, 5K, kemudian maraton juga. Ini sangat sudah menjanjikan sekali Pak, seperti yang kemarin yang sampaikan sama Pak Wayan juga, atlet ini menjanjikan tadi yang tempatkan nanti di nomor lari jarak jauh Pak. Ini nama baru atau mungkin memang atlet dari luar Buleleng yang direkrut Buleleng Pak? Ini sebenarnya sudah nama lama Pak. Kemarin beliau Andika turun di jarak menengah, tetapi saingannya sangat berat. Kita coba di jarak jauh dan hasilnya luar biasa Pak. Berarti ada strategi khusus. Ada strategi khusus setelah melihat kekuatannya lawan. Ya. Kemudian dilihat dari sarana prasarana latihan Pak, gimana? Untuk sarana prasarana terus terang aja kami di PASI tidak merasa kekurangan Pak. Luar biasa sudah apapun yang diberikan bantuan dari KONI itu sudah kami miliki banyak, meskipun ada beberapa sarana yang memang karena sudah lama mungkin terpakai, sudah rusak mungkin, itu yang perlu nanti kita lengkapi. Nanti dalam perencanaan program tahun 2017 ini kami akan programkan di program pembinaan 2017 untuk PK PASI. Ya. Biasanya masalah klasik terjadi seputar anggaran Pak. Untuk anggaran pembinaan di PASI, gimana kondisinya? Dari tahun ke tahun ada peningkatan atau mungkin malah menurun Pak? Untuk anggaran terus saja dari tahun ke tahun terus meningkat di PASI. Ada peningkatan? Terus meningkat ini karena event yang kita ikuti banyak sekali ini, terutama di tingkat-tingkat provinsi itu luar biasa ini event-event untuk lari jarak jauh Pak Udan. Sehingga kami perlu untuk menurunkan atlet kami untuk ajang sebagai seleksi juga di dalam mengikuti nanti ke persiapan Provprov yang akan datang. Kita ke Pak Putu Sudiade kembali, pelatih PASI Buleleng. Pak Putu, untuk uji coba sudah dilakukan kepada para atlet Buleleng yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi nanti? Untuk uji coba sebelum
Kecurkap dan seleksi-seleksi lain di kabupaten, kami sudah sering mengadakan uji coba dengan mengikuti event-event tapi di luar trek, seperti misalnya 5K, 10K, dan 15K di daerah Denpasar, Gianyar, baik di jalan maupun di pantai. Itu kami jadikan sebagai ajang uji coba, dan hasilnya lumayan menjanjikan. Setiap event atlet-atlet kita tetap mendapatkan nomor, bahkan kita mendominasi di antara atlet-atlet yang lain selain Kodia dan Denpasar. Tambahan sedikit, sebenarnya kita di atletik punya atlet yang menjanjikan jalan cepat, itu atas nama Ketut Arsyani, ya, dari Busung Biu, tetapi entah apa kendalanya dia itu bisa nggak ikut kemarin pada waktu Porprov. Saya sudah berusaha untuk menjajaki dan mendekati anak ini supaya kembali ikut dalam Porprov nanti, sehingga kami akan bina untuk bisa kembali. Karena kemarin waktu Porprov dia menyumbangkan medali perak di nomor jalan cepat 10 kilo. Itu saja Pak untuk persiapannya. Terkait dengan jarak, Pak, jarak antara atlet dengan tempat latihan, ini ada kendala tersendiri? Atau mungkin hal yang biasa karena mereka adalah atlet, biasa lari dari sana ke sini? Nah, ini yang menjadi kendala Pak. Karena pada saat dilakukan sudah mulai TC, ya, sentralisasi, ini masih jarak atlet seperti Busung Biu, Grogak, Kubu Tambahan yang jauh, bahkan ada yang di perbatasan antara Kintamani dan Singaraja itu ditambahkan. Itu memang sangat jauh untuk latihannya, sehingga kami di sini tidak bisa tepat waktu untuk jadwal latihan. Nah, yang kami pikirkan kalau pada saat TC dan sentralisasi itu masih ke masing-masing rumah, kalau latihan sore pulangnya sampai malam, terus latihan paginya dia paling datangnya jam 8. Resiko yang kami pikirkan di sini adalah di jalan. Nah, itu yang menjadi kendala Pak, kalau latihannya terlalu jauh. Kalau di Singaraja, atlet-atlet yang di Singaraja, ada yang di asrama TNI, itu tidak masalah Pak. Terutama yang di luar Kecamatan Buleleng yang bermasalah. Ya. Dari pengurus ada nggak kebijakan seperti apa nanti ke depan? Memang kami kemarin sebelum ini juga kami dari pengurus sudah memberikan sekitar untuk transport dan dana pembinaan kepada atlet-atlet kami dalam rangka untuk minimal memperingan biaya maupun kegiatan yang kita laksanakan di BK Pasir. Memang masalah jarak itu memang kemarin sangat klasik kami. Anak-anak kami banyak tersebar di daerah yang lumayan jauh. Memang di tempatnya yang memang luar biasa tempatnya, dengan kondisi medan yang naik turun, itu memang itu banyaknya atletnya yang atlet-atlet dari jarak menengah, jarak jauh ini, terutama yang disampaikan tadi oleh Pak Putu, dari Tambakan, Kubu Tambahan itu luar biasa sekali. Sampai di sini kalau kita latihan jam 7.30 mungkin dia sudah terlambat setengah jam gitu. Di samping juga risiko di jalan, kami dari PASI tetap memberikan semacam dana pembinaan kepada atlet-atlet kami yang memang jauh, sehingga bisa diberikan sebagai kompensasi lah, minimal untuk memberikan uang minyak ataupun sekedar untuk konsumsi dari anak-anak kami yang jauh itu. Itu ya. Untuk mengurangi resiko, tidak sebaiknya dikoskan mereka Pak? Atau mungkin ada kendala lain kalau memang mereka kos? Keinginan kami seperti ini Pak. Kami setelah nanti terbentuk tim DPDD sekitar, kalau tidak salah itu dulu sekitar bulan Mei, kami ingin sekali kepada anak-anak kami supaya bisa dijadikan satu asrama, sehingga ke dalam pembinaan kami bisa membina baik pagi maupun sore, tidak terkendala oleh jarak maupun waktu dan cuaca gitu. Tetapi ada beberapa kendala dari anak-anak kami, beliau juga sekolah di SMA maupun SMK, ini yang menjadi masalah gitu. Kalau kami memintakan izin maupun dispensasi terlalu lama, kan tidak enak rasanya gitu. Itu memang kendala klasik sekali gitu. Apalagi ada anak kami yang dari Kubu Tambahan itu sekolahnya sampai ke Bandung, ke Petang nih. Ini kemudian sekarang ke Kintamani lagi satu ini.
sekolahnya ini. Nah, ini yang menjadi masalah. Mudah-mudahan ke depan dari pengurus KONI maupun jajaran di KONI bisa memberikan alternatif yang terbaik untuk bisa kami menjadikan satu penampungan maupun satu asrama kepada atlet-atlet kami, sehingga latihannya lebih enak, lebih nyaman, sehingga atlet bisa berprestasi. Ya, kemudian kembali ke Pak Sudiadil, justru mereka yang berdomisili di jarak jauh ini mereka lahir Pak ya sebagai bakat alam Pak ya. Bakat alam. Itu bakat alam atau memang hasil pembinaan PASI? Itu di samping dia punya bakat alam dari awal. Nah, dari pembina kami terus memoles, memberikan pembinaan karena mereka itu bakat alam itu mempunyai daya tahan yang bagus. Nah, sehingga kalau daya tahan bagus tetapi teknik pada saat lomba tidak bisa, belum memahami, kita tidak memberikan binaan yang benar. Nah, di sini sehingga dari bakat alam itu kita kombinasikan dengan pembinaan di KONI. Nah, di PASI mendapatkanlah hasil yang lumayan, seperti kemarin itu Komang atas nama Komang Diantari, dia berhasil menyumbangkan medali perak di 1.500 di bawah Ketut Cita. Nah, tetapi sayangnya dia masuknya di SMK Negeri 1 Petang dengan alasan satu lebih dekat, kedua dia lebih dekat dengan rumah. Kalau dia sekolahnya ke Singaraja, dia karena jujur saja dia bilang saya tidak mampu, dan kalau saya kos, saya tidak punya dana, mungkin saya tidak jadi sekolah. Nah, lebih baik saya sekolah di sana. Cuman sekarang pada saat Porseni dia turun di Badung, dengan kalau dia porprov bisa turun di Singaraja, karena dia sudah diikat dengan perjanjian dengan kartu anggota. Itu yang mengikat. Itu aja Pak. Terima kasih. Kalau tidak ada KTA mungkin sudah keluar dari leleng ini. Ini juga Komang ini juga memenuhi untuk di estafet yang kemarin kita mendapatkan medali perak di estafet, ya termasuk ini salah satu pelarinya juga Komang Diantari ini. Iya. Oke, ternyata ada persoalan jarak Pak ya. Musungyu juga seperti itu, Bambaka juga seperti itu, Grogak juga. Di kota sendiri ada nggak atlet yang lahir Pak untuk PASI? Untuk di kota itu sebenarnya dari hasil seleksi Kejurkap kemarin, banyak atlet yang muncul dari kota maupun dari pelajar, karena kemarin sifatnya umum. Dari pelajar itu ada, kita perkirakan sekitar hampir 10 orang atlet itu dari pelajar, itu yang memang baru, yang seperti dikatakan oleh Pak Putu tadi, yang memberikan peluang yang luar biasa itu dari SMK 1 Sawan atas nama Mas. SMK 1 Singaraja atas nama Mas itu, mohon maaf itu. Itu memberikan peluang sekali di lompat jangkit dengan lompat tinggi. Lompat jangkit dan lompat tinggi. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita beri sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.